Selamat siang, selamat bertemu kembali pada rangkaian webinar Budaya Nusantara. Hari ini adalah episode keempat yang mengambil judul Berbuat Baik dalam Keragaman Budaya. Bagi yang belum melihat episode sebelumnya, episode pertama berjudul Peduli Budaya Ruang Publik. Yang kedua itu adalah komunikasi di ruang publik. Yang ketiga adalah budaya menggapai prestasi. Jadi silahkan bisa dilihat di channelnya YouTube. Dan ini semua rangkaian webinar Budaya Nusantara kita didukung sangat dan difasilitasi oleh teman-teman Pandi. Terima kasih Prof. Yudo. Dan hari ini saya bukan budayawan. Untuk kali ini kita tanya sama ahli-ahli kita yang sudah hadir hari ini di sebelah saya. Ini ada Profesor Nengah Dwija dari Universitas Udayana. Dan saya rasa banyak orang sudah mengenal Gus Muafik. Hari ini kami ada di Pondok Pesantren Gus Muafik di Sleman, Yogyakarta. Terima kasih Bapak-bapak, terima kasih untuk tempatnya, berkenan menyediakan tempat Gus. Jadi kita langsung saja mulai. Pertama kesempatan buat, saya boleh manggil Beli aja ya. Silakan Pak. Beli Nengah sama Gus Muafik. Iya, Beli. Silakan Beli Nengah, kita mulai saja langsung. Silakan. Oh, satu lagi sebelum, maaf. Saya lupa, setiap kali saya lupa. Host acara ini itu bukan saya sendiri, tetapi ada Pak Eri Riana. Pak Eri Riana hadir, Pak? Hadir Pak Eri Riana. Selamat siang. Selamat siang Gus, selamat siang Beli. Pak Eri. Terima kasih Pak Eri. Ini kalau nggak ada Pak Eri saya yang suka sulit. Tapi suka lupa Pak Eri, habis nggak kelihatan Pak di layar. Kita mulai Beli Nengah, silakan. Ya, baik. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore, sahabat semua, sahabat budaya di seluruh Nusantara. Terima kasih Pak Richard dan izin Gus, saya lebih awal dari Gus, nanti gongnya adalah Gus Muafik. Bapak Ibu semua hadirin yang berbahagia, baik yang ada di sini maupun yang ada di dunia maya, di daring. Saya dari Bali, bisa dipanggil Beli, bisa dipanggil Nengah, bisa juga dipanggil Beli Nengah. Jadi sebutan budayanya Beli gitu ya. Seminar ini menjadi menarik karena ada leksikal budaya yang menjadi penciri dari webinar ini terkait dengan Indonesia. Nah, sekarang ini kita mencoba berbicara tentang Indonesia untuk Indonesia. Kita tidak bicara Indonesia dari sisi yang lain, tapi bicara Indonesia dengan Indonesia. Persoalannya adalah, ada apa dengan Indonesia? Kenapa kita bicara tentang Indonesia? Salah satu topik yang menarik adalah berbuat baik dalam keberagaman Nusantara. Saya kira dalam sejarah peradaban kita, dari awal berdirinya bangsa ini, termasuk juga pada masa Jawa Kuna, kehidupan keberagaman itu sudah dimulai. Ketika seorang pujangga besar Jawa Kuna, Mpu Tantular, menulis sebuah konsep keberagaman yang disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Di dalam Kekawin Sutasoma itu sudah disebutkan. Artinya Nusantara ini sebenarnya sudah berpengalaman mengelola keberagaman. Nah,
zaman Indo-Buddha di Jawa, sebagaimana tertulis di dalam kitab Sutta Soma, bahwa secara ideologi keberagaman itu sudah dikelola dengan baik. Bagaimana keberagaman itu dikelola dengan konsep ideologi yang jelas di situ. Dan disitulah akhirnya tersurat di dalam burung Garuda, sesanti kita adalah Bina Eka Tunggal Ika. Jadi yang berbeda itu, yang satu juga itu. Jadi Bina Iko Tunggal Iko. Yang berbeda itu, yang tunggal juga itu. Apa itu? Itulah namanya Indonesia. Jadi kita sadar betul bahwa keberagaman dan perbedaan itu adalah fakta sosial. Kita tidak bisa mengingkari sebagaimana tertulis di dalam kitab Sutta Soma. Nah, persoalannya adalah saat ini baru kita bicara atau kembali kepada memori itu, seolah-olah kita tidak punya spirit keperbedaan. Seolah-olah bangsa ini tidak ada konsep spirit kebersamaan, tidak ada spirit keberbedaan, dan baru kita pertanyakan pada saat ini, seolah-olah kita tidak pernah melakukan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, jika perbedaan itu sudah dikelola baik secara ideologi, bahkan yang lebih penting adalah sampai pada tataran praksis, maka Indonesia yang beragam ini akan menjadi sebuah kekuatan bangsa dan menjadi modal bangsa yang belum pernah dieksplorasi oleh negara. Saya kira keberbedaan Indonesia yang disebut Nusantara ini, tidak ada negara yang lebih hebat dari Indonesia kalau kita pandang dari sisi perbedaan keragaman itu. Satu hal yang menarik saya kutip dari kitab Sutta Soma adalah ruwo sisih nio nanging tunggal dewani. Ada badan yang berbeda tetapi memiliki jiwa yang tunggal. Ada kaki yang berbeda tetapi rohnya satu, kepalanya satu. Apa itu? Itulah Indonesia. Jadi kalau kita sudah melihat bahwa konsep keberagaman itu sebagai sebuah realitas, maka persoalannya sekarang adalah untuk apa kita bersama, untuk apa kita mengelola perbedaan itu menjadi satu spirit. Jika perbedaan itu kita pandang sebagai sebuah realitas, maka yang dibutuhkan sekarang adalah dialog tentang keberagaman itu. Dialog tentang keberagaman itu tentu akan berimplikasi kepada apakah kita sadar betul bahwa berbeda itu adalah bagian dari kenyataan yang kita terima. Jika kita berbeda, apa yang harus kita lakukan? Nah, yang perlu kita lakukan adalah apa yang digagas oleh Pandi sekarang. Apa yang digagas ini adalah gagasan menurut saya pribadi adalah gagasan yang luar biasa. Kenapa? Berbuat baik dalam keberagaman itu tidak serta-merta mudah diucapkan dan mudah dilaksanakan. Narasi-narasi yang kita bangun, yang kita kembangkan selama ini adalah bahwa keperbedaan itu adalah sebuah keniscayaan, dan perbedaan itulah yang menjadi dua sisi. Di satu sisi dia menjadi sumber konflik, di sisi lain dia menjadi kekuatan kohesi sosial. Nah, yang kita tuju sekarang ini adalah keberagaman ini bisa tidak menjadi sebuah konsep kohesi sosial untuk Indonesia. Untuk menjadi sebuah konsep kohesi sosial, maka kita bisa merajut Indonesia dari dua sisi. Sisi yang pertama adalah sisi ideologi. Sisi yang kedua adalah dari praktik kultural. Jadi kalau kita ingin merajut Indonesia menjadi sebuah kohesi sosial dari sisi ideologi, maka jelas sekali kita punya Pancasila sebagai landasan ideologisnya. Pertanyaannya adalah, kapan Pancasila tidak ada di Indonesia? Pertanyaan mendasarnya adalah, secara ideologi
ketika memori Pancasila tidak ada lagi dalam gagasan orang Indonesia, maka Pancasila juga sudah tidak ada. Meskipun secara faktual Pancasila ada, tetapi ketika di otak orang Indonesia, di memori otak orang Indonesia tidak ada lagi Pancasila, tidak ada lagi konsep Pancasila, maka tata nilainya sudah hilang. Nah, oleh karena itu, untuk membuat kohesi sosial ini, pertama-tama saya mulai dari sebuah teori dari Peter Sorokin, bahwa perubahan itu harus mulai dari dunia ideal. Jadi kalau kita ingin berubah, keberagaman menjadi sebuah kekuatan adalah kita harus menyatukan lagi ideologi kita. Jadi kalau ideologi kita, di dalam gagasan kita, kita ingin bersatu, di dalam gagasan kita membutuhkan Indonesia, maka Indonesia akan tetap menjadi negara yang disegani di dunia. Tetapi ketika di dalam gagasan dan di dalam ideologi orang Indonesia tidak ada lagi istilah Indonesia dan tidak ada lagi istilah Nusantara, maka hilangkan Nusantara. Nah, kemudian dalam aspek yang kedua adalah aspek kultural. Seringkali kita berbenturan nilai pada aspek kultural karena ini bicara soal fakta atau bicara soal artefak yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, salah satu contoh adalah bagaimana kehidupan, warna-warni kehidupan kultural kita di dalam masyarakat Indonesia. Saya pikir semua etnis di Nusantara punya spirit untuk membangun kohesi sosial itu dalam aspek kulturalnya. Nah, sekarang persoalannya adalah bagaimana kita bisa mengeksplorasi kekuatan itu, kekuatan praktik-praktik kultural ini, supaya mereka memiliki pengakuan terhadap etnis lain. Jadi kalau saya di Bali punya konsep yang disebut dengan konsep menyama berayu. Konsep menyama berayu itu adalah konsep yang dilandasi oleh sebuah spirit dari Hindu yang disebut dengan Wasudewa Kutumbakam. Jadi Wasudewa Kutumbakam itu adalah bahwa seluruh manusia di muka bumi ini adalah bersaudara. Jadi istilah menyama berayu itu kalau di dalam konsep Hindu di Bali ini sering diartikan sebagai nyama atau saudara atau yang disebut dengan kerabat. Ini yang disebut dengan nyama. Nah, orang Bali mengenal yang disebut nyama Islam, nyama Kristen, nyama Buddha. Dan dalam praktik-praktik kulturalnya termasuk juga religinya, dia mengadopsi model-model praktik kultural yang ada di dalam Nusantara ini. Oleh karena itu ketika orang Bali melakukan ritual, ada yang disebut dengan lawar selam. Lawar selam itu adalah jenis masakan orang Bali yang berbahan dari ayam, tidak berbahan dari babi. Nah, masakan selam ini adalah untuk orang-orang atau etnis-etnis yang di luar Indo di Bali. Jadi konsep ini sudah mulai dikembangkan bahkan menjadi praktik kultural. Nah, kalau kita bisa menyadari bahwa untuk bisa kita melakukan sebuah kohesi sosial dalam praktik kultural ini, maka yang diperlukan adalah persoalan pengakuan terhadap realitas yang berbeda. Pengakuan terhadap realitas kultural yang berbeda, praktik-praktik kultur yang berbeda, itu jangan dipandang sebagai sebuah perbedaan dan jangan dipandang sebagai sebuah kalau istilah Bali itu jangan sampai perbedaan itu menjadi sebuah kenyataan itu adalah musuh gitu. Jadi pengakuan-pengakuan ini menjadi penting sehingga dialog-dialog semacam ini dapat diterima oleh semua kalangan, dapat diterima oleh seluruh unsur-unsur budaya yang ada di Indonesia. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, dialog ini menjadi penting ketika kita bicara soal bagaimana kebaikan bisa berbagi dalam keberagaman.
Kalau dalam pandangan saya ingin berbagi kepada seseorang, maka saya harus tumpahkan dulu bahwa jiwa saya akan siap menerima apapun dari konsep-konsep yang dituangkan di dalam dialog-dialog antar budaya ini. Tetapi ketika dalam pikiran kita bahwa apa yang kita miliki harus diterima oleh orang lain dan orang lain tidak boleh menerima kebaikan itu, maka dialog-dialog semacam ini tidak akan penting artinya. Marilah kita bersama-sama, saya mewakili budaya Bali, saya akan kosongkan pikiran saya. Saya akan menerima apapun konsep-konsep yang bisa mewarnai pikiran saya dari seorang Gus Muwafiq. Nah, ketika itu juga saya akan memberikan sesuatu kepada Gus Muwafiq dan dialog itu menjadi dialog yang bersifat ideologis. Nah, sekarang praktik-praktik semacam ini tidak mudah memang dilakukan, tetapi perlu ada sosialisasi dan perlu ada gerakan yang masif untuk melihat bahwa gerakan-gerakan ini akan berhasil pada suatu saat. Nah, saya yakin apa yang digagas oleh Fandi pada saat ini adalah awal dari bagaimana kita bisa membangun Indonesia dari pinggiran. Bagaimana bisa mengawal peradaban dari pinggiran. Dan masyarakat-masyarakat kita yang ada di aspek kultural yang paling bawah adalah sasaran kita ketika ingin membangun Indonesia dalam konsep keberagaman ini. Saya kira ini yang penting ingin saya sampaikan Pak Richard. Barangkali nanti ada diskusi, silakan saja kita akan diskusi dengan. Terima kasih banyak Beli. Dan saya ada pesan dari panitia dulu. Jadi hari ini panitia memberi ngasih hadiah ya. Bagi 4 penanya yang terbaik akan mendapat satu hadiah yang akan diumumkan di media sosialnya Mibdan dan di media sosialnya Merajut Indonesia. Jadi silakan bertanya. Saya boleh nanya duluan kan ya Beli ya? Boleh, silakan. Jadi saya bersama Gus Muwafiq ini ditambah dengan Pak Eri Riana dan dengan Gusti Kanjeng Mangkubumi, kami bersatu dalam satu yayasan yang menjadi penggerak dari acara ini. Yayasan judulnya Yayasan Budaya Nusantara Digital. Karena kami sangat menyadari bahwa di era digital ini ke depan budaya Nusantara kita akan banyak terpengaruh oleh adanya segala macam saluran-saluran digital di dunia ini. Nah, justru ini mau nanya Beli. Menurut Beli Nengah ini ke depan dengan adanya saluran digital ini apa lebih banyak ancaman atau malah keluar peluang lebih banyak atau apa? Ya, silakan. Saya kira setiap kebudayaan itu tidak statis ya. Tidak statis. Jadi kebudayaan itu by proses ya. Jadi kalau kita melihat peradaban masa lalu dengan sekarang, jangan yang masa lalu itu diukur dari sekarang. Dia harus diukur dari masa lalu. Nah, kemudian yang kedua, menariknya adalah bahwa dunia kita sekarang adalah dunia digital. Nah, peradaban kita, kebudayaan kita akan dipengaruhi oleh sistem digital ini. Pertanyaannya adalah, apakah ini bisa menguntungkan atau merugikan? Ada 2 pandangan saya. Yang pertama, karena ini seperti pisau bermata 2. Dia bisa menghancurkan juga, tetapi dia juga bisa menguntungkan. Nah, yang perlu dilakukan adalah bahwa kesempatan untuk membangun narasi-narasi budaya yang positif, itu kesempatannya sekarang. Karena satu kali akses untuk konten-konten yang positif, itu bisa diakses oleh jutaan orang. Jadi tidak perlu lagi datang ke Papua, tidak perlu lagi datang ke Sulawesi. Tinggal dia membaca di narasi-narasi digitalnya.
Tetapi ketika konten yang diakses itu adalah konten yang negatif, maka seluruh juga bisa membaca. Oleh karena itu apa yang perlu dilakukan bahwa narasi-narasi konten budaya kebaikan itu harus tetap masif dibangun dalam dunia digital ini. Astungkare insya Allah kebudayaan kita tidak akan terhapus, tidak ada merugikan, tetapi justru akan menguntungkan karena ini akses yang dimiliki sangat besar sekali. Sangat dinamis dan tergantung kita akan Betul. membawanya ke hal-hal positif. Iya. Pak Eri, ada komentar atau ada pertanyaan, Pak Eri? Tidak ada sementara. Pak Rizal, silakan. Lanjut. Oh, lanjut ayo. Nanti kita bertanya Siap. lagi beli ya. Kita kasih kesempatan sama tuan rumah. Ya. Silakan Gus Muhammad, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang Pak Rijat, Terima kasih. beli nengah, Pak Eri yang jauh. Selamat datang di acara webinar Gusti Mangku yang tidak kelihatan di sini. Kawan-kawan Pandi dan seluruh yang terlibat yang saya hormati. Alhamdulillah, terima kasih sudah menyempatkan hadir di tempat saya untuk bikin acara, Prof. Jadi membicarakan keragaman dan kerangka dasar perbedaan itu menjadi sangat penting sekarang. Karena kita ini sekarang suka tidak suka, mau tidak mau, ini ada sesuatu yang kemudian bergerak dalam gelombang yang sama, dalam volume yang sama, dan secara transnasional. Itulah yang kita untuk sekedar mengingatkan saja. Jadi tiba-tiba ada sesuatu yang bergerak secara konstan dan transnasional, yaitu yang namanya teknologi. Teknologi ini nggak kenal budaya, nggak kenal agama, nggak kenal apa saja. Nah, orang yang mengadaptasi teknologi inilah yang akhirnya kemudian membuat formulasi-formulasi agar teknologi ini ramah terhadap perbedaan. Ya, belum 10 tahun kan, kita ini tiba-tiba semua menjadi transnasional karena teknologi yang muncul di era milenial. Ya, teknologi di era milenial ini nggak pandang bulu. Satu contoh, Facebook misalnya. Ini di seluruh pedalaman negara manapun. Satu, semua patuh dengan kemauan Facebook. Nah, Facebook ini nggak kenal. Akhirnya kemudian ada yang mengadaptasi dengan berbagai dinamikanya. Ngomong budaya ya di Facebook, ngomong agama ya di Facebook, jual kentang ya di Facebook, sampai jual yang haram-haram juga di Facebook, di sana juga. Artinya ini orang-orang yang memang mampu memfasilitasi kecenderungan manusia yang tadinya berbeda-beda itu disatukan. WhatsApp misalnya, ya ini teknologi digital. Tuh, ngundang pengajian ya WhatsApp, ngundang perjudian ya WhatsApp. Jadi artinya dari urusan Tuhan sampai urusan setan ini terfasilitasi oleh satu teknologi. Nah, gitu. Akhirnya kemudian teknologi yang transnasional ini menjadikan manusianya juga merasa bisa keluar secara teritorial. Jadi manusia itu tiba-tiba seolah-olah bisa keluar secara teritori ketika dia sudah bisa mengadaptasi sebuah teknologi. Sehingga terkadang lupa dengan ada kohesivitas sosial yang pernah terbangun hingga di
hari ini. Nah, kohesivitas sosial yang terbangun itu sesungguhnya adalah titik dasar survival pada awalnya. Titik dasar survival. Karena dalam pandangan semua agama, ya dalam pandangan semua agama yang kita sepakati ini sesungguhnya dunia ini ada lebih dulu sebelum ada manusia. Ya kan? Pandangan ini, dalam pandangan Islam, dalam pandangan Hindu, bahwa ada konsep namanya di Hindu ada kayangan, kan ada kayangan. Di Islam ada surga dan neraka, ada nirwana. Di Nasrani, di Yahudi ada surga dan neraka. Nah, manusia yang datang ini ketemu dengan belahan bumi yang berbeda-beda. Nah, belahan bumi yang berbeda menghasilkan tingkat survival yang berbeda-beda. Jadi sumber budi dan sumber daya yang berbeda, akhirnya kemudian menghasilkan budaya yang berbeda-beda. Dan itu berjalan sedemikian lama. Nah, kita sendiri akhirnya kemudian bisa menemukan tempatnya berbeda, manusianya berbeda, budayanya berbeda. Eropa, Afrika, China, Jepang, orangnya aja beda, bentuknya kan beda. Nah, walaupun Pak Richard kulitnya pasti bukan Eropa, kan gitu. Ya, walaupun di tengah ini kulitnya sawo mateng, bukan Thailand. Artinya bahwa kita ini menempati tempat-tempat yang tidak bisa dinegosiasi. Menjadi orang Indonesia, menjadi lahir di tahun ini, jadi laki-laki dan perempuan. Akan kembali kapan kan kita nggak bisa bernegosiasi. Nah, manusia yang dipaksa oleh keadaan ini, terfasilitasi oleh sumber daya, nah inilah yang akhirnya menghasilkan budaya. Dan itu pasti berbeda-beda. Dan itu pasti berbeda-beda. Tidak mungkin, tidak. Pasti beda-beda. Yang tumbuh, yang dimakan beda. Di Eropa karena nggak tumbuh padi, ya dia nggak makan padi. Nah di Afrika karena mungkin nggak tumbuh porang, ya nggak makan porang. Nah daerah yang tumbuh gandum, ya makannya gandum. Nah itu menghasilkan budaya. Budaya makan, budaya pakaian. Orang Eropa budayanya dingin. Karena tahu mau nggak mau lahir sudah langsung di tempat dingin. Budaya pakaiannya juga beda. Saking dinginnya maka kemudian mereka menghasilkan budaya tertutup. Dan ketika musim semi saking senangnya menghasilkan budaya terbuka. Nah kita ini ya tidak tertutup dan tidak terbuka karena kita ini tidak panas, tidak dingin. Gitu. Nah ini yang namanya budaya. Nah itu berjalan sampai kira-kira abad pertengahan ya. Sampai abad pertengahan ketika kemudian manusia mulai keluar dari pulaunya masing-masing. Nah ketika manusia keluar dari pulaunya masing-masing tiba-tiba ada budaya-budaya yang kemudian menjadi campur. Nah terjadi gerakan-gerakan yang sering disebut sebagai gerakan inkulturasi, akulturasi, itu semua tumbuh. Nah, hingga sampai pada akhirnya kita ini menjadi bangsa yang cukup serius karena harus mengelola perbedaan. Ini cukup serius. Jadi sampai ada pertemuan berapa puluh kali untuk kita menjadi bangsa yang serius tetap satu itu. Puncaknya di tanggal 28 Oktober 1928. Dan ini sudah hampir 100 tahun. Hampir 100 tahun. Artinya 100 tahun itu adalah sebuah waktu yang terkadang ada nilai-nilai yang harus ditimbang ulang oleh gagasan-gagasan yang bersifat kekinian. Bertahan atau tidak gitu. Nah inilah yang kemudian seiring dengan tantangan
kesepakatan satu bangsa, satu negara, padahal berbeda-beda bangsa. Satu bahasa, padahal berbeda-beda bahasa. Nah, kesepakatan tertingginya adalah bersatu dalam satu negara. Namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu kan sebuah upaya yang kita nggak kebayang bahwa di waktu itu ada gagasan seperti itu. Karena beberapa bangsa memilih untuk berbeda. Padahal satu bangsa sebenarnya. Satu bangsa memilih bersepakat untuk berbeda negara. Arab misalnya satu bangsa memilih berbeda untuk bernegara. Eropa bangsanya satu aja, tapi memilih bersikap untuk berbeda negara. Kita ini bukan main itu. Artinya bahwa pasti ada ikatan kohesif yang ini. Bahkan terhadap sesuatu yang paling rumit sekalipun, kita bersepakat untuk bersatu walaupun berbeda. Dalam sebuah konsep yang paling rumit lah itu. Namanya konsep ketuhanan ini kan konsep yang paling rumit itu. Kalau terjadi salah aja gak ada wasitnya. Gak ada wasitnya karena ini gak ada yang bisa menghentikan. Dan itu kita bisa bersepakat. Berbeda-beda agama tapi bersatu dalam satu negara. Kan berbeda universitas tapi bersepakat dalam satu departemen agama. Ini sungguhnya adalah sebuah naskah tekstual dan kontekstual yang memang tidak main-main, dan itu yang membuat bangsa kita selamat sampai hari ini. Ya, hari ini. Nah, keselamatan bangsa ini tiba-tiba kemudian menjadi sesuatu yang ikonik gitu loh. Menjadi yang ikonik. Nah, sementara di satu sisi tiba-tiba ada sebuah narasi jalan karena difasilitasi oleh teknologi yang tiba-tiba gitu loh. Yang dengan tiba-tiba semua menjadi, bahkan sakit aja tiba-tiba jadi transnasional. Nah, saat semua berubah menjadi transnasional inilah kemudian semua orang merasa toh harus bersatu bisa berbeda. Toh itu tidak harus bersatu. Karena apa? Ya karena terfasilitasi oleh teknologi. Ya, terfasilitasi oleh teknologi. Nah, ini kemudian ada orang-orang yang kemudian walaupun tidak terbuka mengatakan kami udah nggak usah bersatu. Tapi pola pikir dan gagasannya kita bisa rasakan. Ya, kalau pola pikir dan gagasannya itu masih bisa kita urus kan gitu. Kita masih bisa ngurus lah, berusaha sekuat mungkin meluruskan kembali bahwa keragaman dan keanekaragaman itu adalah sesuatu yang dari dulu sudah menjadi landasan kita berbeda. Hanya masalahnya adalah ketika perbedaan itu tiba-tiba kemudian menghasilkan gerakan-gerakan struktural, ya itu nanti biar diurus sama negara. Gitu loh, kan itu biar diurus sama negara. Kalau kemudian perbedaan itu menjadi sebuah gerakan struktural yang kemudian vis-a-vis dengan negara, itu sudah ada yang ngurus. Cuman kan nggak enak situasinya kan gitu aja. Jadi sebenarnya orang-orang yang berbeda ini kalau seandainya dia maksa untuk berbeda dan separatis, sebenarnya diurus oleh negara. Sudah negara punya aparatur keamanan sebenarnya ngurus itu. Cuman kan situasinya nggak nyaman. Gitu loh, nggak nyaman. Apa yang disebut terjaganya kehidupan ini juga tidak terjaga, keamanan tidak terjaga, situasinya nggak nyaman. Taliban itu masih satu negara sebenarnya, Afghanistan. Ya, betul. Masih satu negara. Mereka juga nggak ingin pisah. Tapi semangat untuk tidak memahami perbedaan menghasilkan ketidaknyamanan kan. Suriah itu sebenarnya juga masih satu negara. Toh semuanya berebut negara. Jadi Suriah ini kan berebut memimpin negara. Betul. Jadi tidak ingin berseparatis dengan Suriah, tidak. Akan tetapi di Suriah ini menghasilkan ketidaknyamanan kehidupan, pembunuhan, konflik sosial yang nggak ada ujungnya, tidak ada jaminan kehidupan selanjutnya ini seperti apa. Satu negara. Kita bisa lihat kok sebenarnya. Ukraina. Ini kan sebenarnya antara Ukraina sama Rusia. Ini sebenarnya Ukraina juga tetap ingin menjadi Ukraina, Rusia juga tetap menjadi Rusia. Tapi ketidakpahaman dan harmonisan itu membawa bencana yang juga nggak main-main.
Kita di Indonesia kayaknya juga semua orang ini kan masalahnya pengen menjadi pemimpin negara. Dan Jadi, silakan saja. dan silakan saja. Cuman kan rule of law-nya sudah ada, itu dilakukan dengan aturan-aturan yang bagus, yang tidak mengganggu problem sosial. Jadi sebenarnya kalau mereka itu mau nekat gitu, separatis pasti dihabisi oleh negara. KKB dulu OPM dia bisa negara, tapi ini kan masalahnya kemudian atas nama konstitusi, atas nama apa demokrasi, atas nama apa, akhirnya kemudian dorongan untuk membuat disharmoni ini cukup nggak sehat. Ada pilpres yang kemudian menarik diri kepada wilayah-wilayah transenden, ini kan kemudian jadi nggak nyaman gitu lah. Nah ini sebenarnya dulu ketidaknyamanan itu yang memfasilitasi kan Belanda dulu. Maka kemudian bangsa ini jadi tidak nyaman karena Belanda itu iseng. Dari mulai Divide et Impera, kultur stelsel, itu menjadi nggak nyaman. Nah sesungguhnya kita ini kan ya sudah deh, kalau you mau berpolitik lah yang tetap nyaman. Kayak orang di jalan itu lah. Orang di jalan itu kan semuanya juga punya tujuan masing-masing. Tapi kemudian bagaimana di jalan ini punya sopan santun terhadap pengguna yang lain. Jadi keanekaragaman ini tidak mungkin bisa disatukan oleh teknologi, oleh apa. Tapi keanekaragaman itu bisa dirukunkan, tetap berbeda tetapi tetap satu. Dan kita punya modal besar soal itu ya. Modal itu kita punyalah. Dan alam kita memfasilitasi kok sebenarnya. Alam kita 1928 sejak 1928, bahkan mungkin semenjak kita belum ada, alam ini sudah memfasilitasi. Nah, fasilitator ini kan tinggal kita kelola. Karena yang kita hadapi ini sesungguhnya adalah tekanan-tekanan dari semua bangsa. Betul. Semua bangsa. Kalau seandainya kita ini pun kuat, mungkin kita juga akan menekan bangsa yang lain. Iya kan? Sama aja. Karena bagaimanapun negara itu mesti memfasilitasi survival penduduknya. Iya kan? Pasti itulah. Jadi mungkin kita menekannya, mungkin kita gak jual produk. Mungkin cara menekannya kan kita bisa tidak harus dengan perang. Gitu kan? Nah itulah yang menyebabkan sebenarnya kita ini pengen apa ya, harmonis lah. Keharmonisan, kemudian jadi tunggal ika itu sesungguhnya adalah upaya nenek moyang kita agar kita ini berbeda-beda. Tapi tetap harmonis. Termasuk juga kaum muslimin. Kaum muslimin melihat bahwa manusia Indonesia itu berbeda-beda, berbeda suku, berbeda bangsa. Maka kemudian konsep yang paling, walaupun Islam ini datang membawa agama, tapi ketika ketemu dengan agama berbeda, ya sudah agamamu, agamaku, agama Beli Nengah, agama Pak Richard, agama siapa aja bisa berbeda-beda. Ya, toh tempat ibadahnya juga beda. Ada masjid, ada wihara, ada candi, beda-beda. Nah itu dari dulu sebenarnya cukup. Cuman gagasan untuk menguasai inilah yang kemudian. Untuk merasa paling superior ini. Makanya ketika Islam juga datang dan kemudian akhirnya menjadi besar seperti ini, konsep yang dipakai juga berbeda-beda. Tetapi tetap saling bertanggung jawab. Makanya ada konsep kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua adalah manusia yang saling bertanggung jawab. Ra'iyah itu manusia yang berbeda tapi saling bertanggung jawab. Makanya kemudian kita menggunakan konsep ra'iyah yang akhirnya kemudian diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat. Jadi rakyat itu adalah sebuah konsep di mana kaum muslimin sekuat apapun, semayoritas apapun tidak akan menindas, tidak akan jadi diktator. Karena hidup tetap dalam koridor saling bertanggung jawab. Jadi kita bukan people sebenarnya. Kalau people itu vox populi, vox dei. Begitu mayoritas dia nindas. Betul. Ya. Kita juga bukan sivil. Jadi kita bukan sivil, kita juga bukan bukan komunisme. Kalau komunisme itu proletar yang jadi diktator nantinya. Ada diktator proletariat. Termasuk juga kita ini bukan khilafah. Karena khilafah itu mayoritas, begitu mayoritas suara Tuhannya yang tidak jauh-jauh beda dengan vox populi, vox dei sebenarnya. Nah, kita ini ra'iyah, rakyat. Makanya kalau konsep ra'iyah itu sebenarnya konsep di mana orang bisa berbeda-beda tapi hidup saling bertanggung jawab. Kita punya hanya serapan sesuatu yang tiba-tiba transnasional inilah memaksa kita untuk membicarakan ulang kembali kepada anak.
sesuatu yang memang bisa dibicarakan ulang terkait dengan masa depan bangsa ini. Karena bangsa ini masih tetap akan berbeda. Gitu. Jadi jangan pernah membayangkan kemudian bangsa ini harus ini dengan satu gagasan, tetap nggak bisa. Tetap aja akan berbeda. Jadi kalau dipaksakan itu sopir itu bisa lebih cepat daripada penumpangnya ketinggalan. Bangsa ini tetap akan begini. Sampai kapanpun, Bali ya dengan gaya Balinya. Bahkan orang Eropa pun kalau ke Bali ikut gaya Bali kan. Betul. Nah itu punya daya serap yang luar biasa. Kenapa orang Eropa pergi ke Bali? Artinya dia ingin lihat Bali yang masih bertahan dengan budayanya. Walaupun orang Bali juga pengetahuannya kayak beli nengah ini, bahasa Inggris apa ya bisa, tapi kan kemudian tidak serta-merta pengen jadi orang Inggris kan. Bukan main. Ya, nah itulah bahwa kesadaran kita dalam perbedaan ini tetap ada, tapi bahwa perbedaan ini kita sudah sepakat dalam satu negara. Sesuatu yang akan bergerak menuju keluar dari negara biar diurus sama negara. Negara punya urus. Cuman yang kita jaga adalah jangan sampai kemudian gagasan-gagasan seperti itu tadi tidak terkontrol dan tidak terkendali, sehingga kita tidak punya harmoni. Ya kita nggak punya harmoni. Bangsa lain itu tetap satu negara tapi nggak harmonis di dalamnya, kan juga nggak seru tuh, kan nggak enak juga, gitu loh. Hilang kenyamanan ya. Nyamanannya hilang. Kita bisa begini karena nyaman. Kalau nyaman kan serapan ekonomi juga jalan. Kayak Ukraina itu yang diserap kan cuma tank aja sama rudal. Ya kan tank sama rudal yang diserap. Itu kecantikan nggak terserap. Biaya sulam alis juga nggak terserap kan itu. Make up juga nggak terserap. Artinya bahwa roda ekonomi juga berhenti pada akhirnya. Jadi kekerasan itu tidak menghasilkan apa-apa. Toh kita sudah sepakat dalam teritori masing-masing. Nggak ada sekarang orang bikin teritori baru mana sih? Walaupun sekuat Amerika juga nggak akan kemudian dia mengambil teritori seperti zaman imperialisme. Teritorinya Amerika ya tetap itu. Perbatasan Venezuela ya itu, perbatasan Indonesia ya tetap itu. Nah, kesadaran bahwa kita ini masih punya teritori negara, kita jaga karena sesuatu yang harmonis itu juga enak. Jadi jangan kemudian inilah memaksakan apa yang kita pahami menjadi sebuah sesuatu yang bebas nilai bisa. Nah kecuali kalau teknologi itu memang bebas nilai kayak motor itu ya bebas nilai. Bisa dipakai laki-laki, bisa dipakai perempuan, itu teknologi. Handphone ya bisa dipakai laki-laki, bisa dipakai judi, bisa dipakai apa, itu teknologi. Jadi ini terserah Pandi lah, teknologi itu jadi beradab atau tidak kan terserah Pandi. Kita kasih tahunya Pandi aja Pak. Ya, urusannya Pandi aja deh gitu. Jadi teknologi itu mau dijadikan yang baik apa yang buruk, itu urusannya Pandi. Tapi kalau kemudian perbedaan itu keluar teritori diurus sama TNI Polri. Iya. Cuman ketidaknyamanan perbedaan itu yang akan kita urus secara bersama-sama. Biar nyaman kan gitu. Ya. Monggo. Bukan main Pak Gus Muhaimin, bukan main itu menimbulkan optimisme bersama kita. Ya. Bahwa kita punya niat sejak hampir 100 tahun lalu kok 1928. Ya. Dan dengan difasilitasi teknologi hari ini kan seharusnya kita juga akan lebih mampu menguatkan hal itu. Ini Pak Eri Riana punya pertanyaan buat Gus Muhaimin. Silakan Pak Eri. Berarti Pak Eri Riana dapat nanti hadiah ini karena dapat hadiah. Jangan nanya yang bagus-bagus Pak Eri, nanti dapat hadiah. Nggak boleh. Nggak boleh dapat hadiah. Dikecualikan. Terus Muhaimin, ini kan kekhawatiran kita semua sebetulnya kan orang jualan agama seolah-olah paling benar, orang jualan agama untuk kepentingan politiknya, orang jualan agama kemudian memaksakan segala sesuatunya, memanfaatkan teknologi sehingga begitu cepat meresapnya tanpa keinginan atau kekritisan untuk mengkaji secara lebih kritis apapun informasi yang diterima. Nah ini yang kita khawatirkan sehingga kita ingin melakukan pendekatan melalui peningkatan kesadaran budaya ini. Bagaimana Gus wawasan atau penglihatan Gus Muhaimin ke depan? Terima kasih. Jadi memang dari dulu
dalam pandangan manusia, Tuhan itu pasti menangan. Menangan lah. Tuhan itu kan segalanya menang. Jadi dalam konsep manusia tentang Tuhan itu adalah Tuhan itu menangan. Nah, menjadi wakil dari menangan itu kan bukan main membanggakan. Sebenarnya jadi makanya kemudian semua orang kalau merasa dekat dengan Tuhan merasa menangan kan gitu, karena Tuhan ini memang menangan. Nah, hanya masalahnya kemudian dalam pandangan manusia Tuhan itu beraneka macam, banyak kan gitu. Dalam setiap pandangan agama itu semua, dan semua merasa mewakili Tuhannya masing-masing. Ya, walaupun kalau bunuh pun tetap pakai bedil kan, bukan pakai gitu kan, enggak, tetap pakai bedil. Artinya bahwa dalam pandangan manusia juga terlihat bahwa apa yang disebut dengan kemenangan atas nama Tuhan itu pun diperjuangkan dengan berdarah-darah secara fisik yang dimiliki oleh manusia kan gitu. Itu kan pengalamannya selalu begitu. Makanya karena perjuangan tentang Tuhan itu diwakili oleh fisik manusia, makanya selagi manusia ini masih punya kekuatan, konflik tentang Tuhan itu juga akan pernah selesai. Gak akan selesai. Nah, itulah yang kemudian akhirnya sudah deh diakhiri. Cara mengakhirinya gimana? Ya sudah, atas nama Tuhan akui agama orang juga ini juga punya kebenarannya. Sudah, agama orang juga punya kebenarannya masing-masing. Ya sudah, agamamu, agamaku, agamaku. Yang akhirnya kemudian perang agama sekalipun akhirnya kemudian setelah urusan Tuhan ini diselesaikan akan terlihat, oh ini ternyata perang ekonomi. Oh ini ternyata perang teritori. Itu kan akan kelihatan sesungguhnya. Sesungguhnya apa sih? Nah itu, akhir ini sebenarnya ini bahwa sesuatu yang sebenarnya sudah ditimbang ulang untuk diselesaikan para pendahulu kita karena sudah punya pengalaman panjang. Makanya konsep ketuhanan itu sesungguhnya adalah konsep final. Ya sudah deh, Tuhanmu, Tuhanku, gitu. Ya sudah, karena kalau ini nggak disepakati bahwa perbedaan Tuhan ini adalah sebuah perbedaan yang memang sudah ada semenjak sebelum ada negara, itu kan semenjak sebelum ada negara sebenarnya. Jadi negara ini tidak sedang kemudian membuat Tuhan, tidak, tapi ya sudah. Maka hal-hal yang terkait dengan urusan Tuhan, ya negara memfasilitasi kan. Nikah itu misalnya, nikah ini kan sebelum ada negara, makanya negara pun akhirnya ya sudah difasilitasi kan, karena nikah itu dengan agamanya masing-masing karena perintah agama, maka ya negara memfasilitasi. Negara itu hanya memfasilitasi orang yang menikah secara agama, karena nikah itu perintah agama. Jadi dan agama tidak ada satupun yang merintah laki-laki dan perempuan boleh menikah, nggak ada. Jadi demokrasi tidak menyuruh menikah. Jadi makanya kalau dalam konsep menikah, itu ya harus patuh dengan aturan agama. Karena yang nyuruh nikah itu agama bukan demokrasi gitu loh. Jadi orang kemudian kalau menikah atas nama demokrasi itu keliru. Karena demokrasi itu nggak pernah nyuruh nikah. Nggak pernah nyuruh nikah. Nah, ikatan cinta itu bisa difasilitasi oleh siapapun. Tapi kalau ikatan cinta mau difasilitasi oleh agama, ya harus patuh pada agama. Lah kan gitu. Nah, negara memfasilitasi. Loh, makanya terus terkait dengan misalnya tempat ibadah. Ya, sudah ada semenjak ada negara, maka pendirian tempat ibadah difasilitasi oleh negara, surat-suratnya. Jadi sebenarnya negara ini terhadap agama, karena agama ini hadirnya sudah lebih dulu. Dan ketika Indonesia tahun 45, Indonesia itu sudah punya agama yang berbeda-beda di situ. Sudah. Kemudian yang paling berat itu sebenarnya adalah yang merasa mayoritas. Kenapa Tuhan yang lain juga diakui kan gitu? Loh, sekecil apapun perbedaan itu kalau tidak dikelola itu menghasilkan disharmoni, instabilitas, gitu lah. Akhirnya puncak tertinggi dari sesuatu yang tidak mungkin bisa disatukan dan keributannya seusia dengan umur manusia dan itu tidak pernah berhenti
Dan negara-negara manapun yang tidak bisa memfasilitasi pertemuan antar kelompok bertuhan ini, dia tidak menjadi bangsa yang selesai. Akhirnya Indonesia milih, ya sudah ketuhanan. Berbeda-beda Tuhan, tapi kita tetap menjadi satu masyarakat yang bertuhan. Maka ketuhanan yang maha esa. Nah, ini nggak ada wasitnya kalau ribut. Nggak ada wasitnya, benar. Nggak ada wasitnya. Makanya kalau sesuatu yang nggak ada wasitnya, itu adalah kemanusiaan yang paling tinggi, adalah mengakui bahwa perbedaan dengan orang itu ada sesuatu yang tidak akan pernah selesai. Dan itu harus diakui. Kalau tanah kan selesainya dengan BPN kan. Ya. Kalau air dengan pengairan, tapi kalau agama ini hanya dengan Tuhan, dan nggak ada yang bisa kemudian menemui Tuhannya untuk klarifikasi. Nah, jadi kemanusiaan tertinggi itu sesungguhnya adalah mengakui kalau suku, bangsa masih bisa dinegosiasi itu. Karena ada teritorinya. Tapi kalau Tuhan, itu teritorinya gimana? Orang bisa berekspansi kemanapun, berdakwah kemanapun. Nah, makanya sudah ketuhanan yang Maha Esa ini adalah titik tertinggi bangsa ini, kemanusiaan kita ini ya diuji di situ. Bukan. Keadilan di situ. Nah, kalau sudah itu terjadi baru ada persatuan. Ya. Karena di titik yang paling muskil, paling rumit, kita bisa bersatu. Itu kan, walaupun berbeda masjidnya, beda apa, tapi bersatu dengan Indonesia, persatuan Indonesia. Nah, kembali ke kaum muslimin. Nah, kembali ke kaum muslimin yang tadi disebut sama Pak Eri bahwa ini kan semuanya ngotot atas nama agama. Loh, nenek moyang kita sudah bersepakat, perbedaan kita itu akan diukur dalam sistem pertanggungjawaban. Namanya ra'iyah. Rakyat itu adalah orang yang berbeda-beda tapi hidup saling bertanggung jawab. Artinya memberikan peluang kepada yang lain untuk hidup setara, sederajat. Tapi kalau kamu dengan konsep yang berbeda, tapi saling bertanggung jawab, kok mau mimpin di antara yang lain, pimpinlah dengan hikmah. Makanya Pancasila itu kan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Hikmah itu kejernihan hati, kebersihan jiwa. Konsep hikmah itu gak sederhana. Hikmah itu adalah teladan batin yang bagus. Gitu. Hati yang terbuka. Kalau ada orang buruk, kita pengen dia baik, jangan sampai hilang keburukan kita hilang kebaikan kita kepada dia. Karena kalau kita mau nanam, bibit aja kita nggak punya, kita mau nanam apa? Nah itu makanya kerakyatan itu pimpin dengan hikmah. Bukan dengan teriakan, bukan dengan apa. Hikmah itu kebersihan, kejernihan hati. Tapi kalau kemudian kamu melihat yang berbeda, mimpin dengan hikmah, yang bijaksana. Ini kalimat yang, ini puncak dari kalimat Indonesia sebenarnya. Pimpin dengan hikmah. Hikmah itu bahasa Arab. Bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Itu hikmah itu. Mungkin beli nengah belum pernah dengar ya itu, karena itu tidak ada dalam konsep, itu ada dalam konsep Islam. Hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajak serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Hikmah itu kejernihan hati, kebesaran jiwa. Kalau ternyata kemudian dengan seperti itu pun masih ada sesuatu yang ganjal, yang bijaksana. Dalam kebijaksanaan. Bijaksana itu enggak mudah. Kalau kamu sudah bijaksana, ternyata ada kebijaksanaan yang sama di tempat yang lain, musyawarahlah. Dalam permusyawaratan. Kalau sudah dalam permusyawaratan ternyata banyak yang terlibat, ya udah wakil-wakil aja deh. Nah, ini sebuah kerangka berpikir nenek moyang kita yang luar biasa. Jadi jangan pernah membayangkan kalau kaum muslimin ini mayoritas menjadi diktator. Tapi kalau gagasannya khilafah ya bisa jadi diktator. Ya kan, kalau gagasannya adalah gagasan tentang khilafah ya bisa menjadi diktator. Tapi kalau gagasannya tetap gagasan rakyat, gagasan rakyat. Dan satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya itu muslim Indonesia. Jadi kita mempersiapkan. Jadi makanya kalau dalam teori yang sesungguhnya jangan pernah menganggap bahwa kaum muslimin ini akan menjadi diktator. Karena gagasannya adalah gagasan ra'iyah. Tapi kalau gagasannya transnasional yang sekarang tetap bisa menindas. Makanya NU, santri menghalang ini. Jangan. Jangan, karena apa? Perbedaan itu sudah menjadi kemustian di Indonesia. Perbedaan itu menjadi kemustian. Dan itu gak akan pernah bisa berubah. Kalau kita mau merubah itu semua dalam pandangan kebaikan yang kita miliki, pimpin diri kita dengan hikmah.
Jangan dengan gini, jangan. Nah itu baru ada keadilan. Sebenarnya konsep Pancasila ini sudah menjadi konsep yang cukup Saya mapan. terima kasih banyak Gus. Saya hari ini belajar. Hari ini saya belajar dari Gus Muafik menjelaskan urutan sila-sila dalam Pancasila dalam satu kerangka pikir yang nyambung. Bukan sila-sila yang lepas-lepas. Iya. Jadi Pancasila itu falsafah sebenarnya. Betul. Terima kasih banyak. Itu hikmah itu yang kadang orang tidak. Tapi kalau kita sudah ngaku orang berbeda, ya sudah. Kalau kamu memimpin di antara perbedaan itu, hikmahmu keluarkan. Kuncinya di hikmah. Iya, di hikmah itu. Hikmah itu bisa memandang orang berbeda agama, bisa memandang orang semua dalam kacamata hati yang jernih. Tadi kok hati yang apa ya? Yang memang bisa menerima seperti lautan. Bisa menerima kapal dalam bentuk apapun. Seluas samudra lah artinya itu. Nah, jembar itu. Makanya hikmah itu dilatih dulu. Ada orang-orang yang tirakat tertentu untuk melatih agar hatinya luas, hatinya jembar. Karena mimpin itu hikmah. Jernih maksudnya. Jernih. Gitu ya. Doa tidak pernah lupa. Tetap memberi walaupun dia gak pernah beri. Ya. Itu tetap memaafkan walaupun dia. Ini konsep hikmah dasar itu. Nah itu yang kadang orang, makanya kerakyatan itu pimpin dengan hikmah, bukan pimpin dengan struktur, bukan pimpin apa. Kalau mau mimpin dalam perbedaan, Bukan dengan struktur. Ya. iya. Nah kalau kemudian setelah dipimpin dengan hikmah kok tidak mau bikin struktur, biar diurus sama Negara. struktur negara kan gitu. Mau keluar negara ya Bukan diurus main. sama negara. Bukan main Gus Muafik. Pak Eri ada komentar? Pak Eri? Nggak ada, jelas. Jelas. Jelas ya. Luar biasa. Bukan main Gus. Ya. Hebat sekali. Beli ada komentar, ada pandangan, mau nambahkan Tidak, dari Gus saya Muafik? saya baru tahu malah kalau hikmah itu ada di situ gitu. Jadi kata kunci dari Pancasila. Gitu. Jadi kalau apa yang dijelaskan oleh Gus tadi, saya kira semua agama semestinya mengacu pada itu. Artinya apa? Kebertuhanan itu adalah kata kuncinya yang tadi. Kenapa tidak memilih agama, tetapi memilih ketuhanan. Jadi boleh saja dalam konsep kita itu, kalau saya misalnya, satu pertanyaan mungkin Gus ini yang sering menjadi perbincangan dan juga menjadi salah paham adalah kalau kita memandang perbedaan itu dari sisi materialnya. Gitu. Jadi misalnya kami menggunakan alat untuk memuja kebesaran Tuhan kami dengan alat yang bersifat material seperti sajen, seperti patung, kan ini disalahpahami sering oleh kelompok lain. Nah, apa yang dijelaskan tadi oleh Gus itu, saya paham betul bahwa itu sepertinya tidak terjadi itu. Jika apa yang dipahami oleh semua agama mengacu kepada itu gitu. Jadi kalau dalam konsep kami itu apa yang disampaikan hikmah tadi lebih kepada mahardika. Mahardika itu adalah jiwa besar. Jadi ketika orang memiliki jiwa besar itu artinya kejernihan hatinya sudah teruji. Jadi jiwa besar itu dibutuhkan untuk memimpin sebuah institusi atau negara. Saya kira itu saya sangat setuju sekali dan saya belajar dari Gus sekarang tentang bagaimana Pancasila menjadi konsep dasar negara yang tidak perlu lagi dipersoalkan, tidak perlu lagi diperdebatkan. Nah itulah belia. Jadi kita ini kadang secara material, simbol-simbol itu, ini saya cerita kilas balik kepada ketika pertemuan pertama antara Islam sama Hindu. Jadi ketika Islam pertama kali sama Hindu, itu ada beberapa hal yang para wali juga ini dengan kejernihan jiwanya. Misalnya kayak di Solo, kayak di Kudus. Ya. Jadi di sana itu Hindu sapi. Tidak boleh, jangan potong sapi. Sampai sekarang ya Gus? Sampai sekarang jangan potong sapi karena Sunan Kudus tahu bahwa orang Hindu terluka hatinya kalau sapi dipotong. Nah, itu satu. Yang kedua, haji ini lo puncak peradaban orang beragama karena akan ketemu dengan sumber
pusat dan tempatnya. Dulu awal ketemu, orang Islam itu tidak boleh haji. Tidak boleh haji sama para wali. Gitu ya. Jangan haji dulu. Karena apa? Nanti khawatir akan terjadi sesuatu yang sangat mungkin bisa jadi kontradiksi atau bisa jadi terjadi sesuatu split religion gitu. Karena apa? Akan ada ketemu dengan simbol-simbol yang sama. Oke. Di sini ketemu candi, batu. Ya. Di sana ketemu Ka'bah, batu juga. Di sini kalau ikhram atau kalau bahasa kami di Islam ikhram itu pakai kain selempang. Iya. Warnanya putih. Di sini waktu itu kan kuning warnanya. Nah, kalau beribadah itu ketemu dengan air suci. Kalau di sini kan dulu ada air suci Jerumprit, di Jawa Timur ada air suci Arjuno, Betul. selalu air suci. Di sana juga ketemu air suci Zam-Zam. Ya. Jadi terus kemudian di dalam tradisi Hindu ada potong rambut. Di sana kalau selesai ibadah tahalul, dipotong rambutnya. Terus kalau kemudian selesai beribadah, di sini kan di Hindu juga ada upacara penyembelihan. Datang ada gadri, ada apa. Lah, di Islam ada kurban. Ya. Ini kalau tiba-tiba kemudian dengan pemahaman ketuhanan yang masih belum cukup bisa berakselerasi dengan bagus, maka untuk sementara jangan ke sana. Cukup di sini aja. Caranya gimana? Haji itu ada pahala yang serupa dengan ibadah haji bagi laki-laki. Apa? Sholat Jumat di satu masjid selama 40 kali tidak berubah masjidnya itu. Dan tidak pernah putus selama 40 kali. Lah makanya dulu orang Jawa itu sebagian besar hajinya ke Merapi. Karena di Merapi ada masjidnya Syekh Jumatil Kubro. Orang Sulawesi pergi hajinya ke Gunung Bawakaraeng. Karena di Gunung Bawakaraeng ada masjidnya Datuk Ribandang, muridnya Sunan Ampel. Itu luar biasa sebenarnya. Jadi karena ada material yang hampir sama. Apalagi kalau menyebut pembesarnya. Di dalam Islam ada Ibrahim, istrinya Saroh. Di dalam Nasrani dan Yahudi ada Abraham, istrinya Sarah. Di Hindu ada Brahma, istrinya Saraswati. Artinya, jadi makanya mempertemukan titik-titik yang paling krusial seperti ini butuh kejernihan jiwa. Walaupun yang saya yakini adalah Ibrahim, yang diyakini yang lain Abraham, yang diyakini yang lain adalah Brahma. Terus kalau itu tidak dipertemukan, tadinya yang agama itu jaga manusia, manusianya nggak terjaga kan, terus bunuh-bunuhan kan. Nah, agama itu tadinya jaga manusia. Tuhan diciptakan ini agar manusia juga punya kenyamanan. Makanya terhadap sesuatu yang membuat manusia ini tidak nyaman, membuat manusia ini malah kemudian tidak ada harga dirinya, membuat manusia ini bahkan tidak ada jaminan hidupnya, itu harus dihilangkan. Itu semua agama. Di dalam Islam itu ada yang namanya maqasidus syar'iyyah. Maka jangan sekali-sekali duri, dihilangkan di zamanan. Dulu ada di dalam Islam ada seorang tokoh namanya Syekh Hasan Basri. Syekh Hasan Basri itu hidupnya hidup dengan apartemen-apartemen gitu ya. Di atasnya itu kebetulan ada pendeta. Itu. Jadi ada pendeta. Bukan, di bawahnya itu ada pendeta. Di atasnya itu ulama. Satu ketika pendetanya ini kan sakit. Pendetanya sakit. Kemudian bukan kebalik. Jadi Syekh Hasan Basri itu sakit. Pendetanya itu di atas. Nah, Syekh Hasan Basri di bawah. Satu ketika Syekh Hasan Basri itu sakit. Nah, karena sakit pendeta itu nengok. Jenguk Syekh Hasan Basri. Ya Syekh, kenapa? Sakit aku udah beberapa minggu ini. Nah, tiba-tiba ketika melihat itu ada ember. Ada ember untuk tetesan air. Begitu lihat ember ada tetesan air, pendeta ini nanya, "Ya Syekh, apa itu?" "Enggak, air untuk." "Loh, kok dari atas airnya? Persis dari tempat saya kencing." "Kenapa kamu enggak ngomong itu berarti tetesan kencing saya?" "Enggak tahu. Tapi nabiku hanya berkata, menyampaikan, kalau kamu mau
menjadi orang yang baik, menjadi muslim yang baik, yang percaya pada Allah dan hari akhir, hormati tetanggamu. Saya lebih takut dengan perintah nabiku daripada komplain urusan kencing. Loh, ini hikmah, bahwa kemudian setelah itu dia bisa menerima masuk menjadi muslim, itu karena hikmah. Jadi makanya kepemimpinan itu didasarkan kepada hikmah. Gitu loh. Jadi secara material memang banyak sekali kesamaan. Semua agama sama. Materialnya sama. Kubah. Itu di Nasrani juga ada kubah. Di Islam ada kubah. Terus kemudian di depan masjid ada menara. Dulu agama Majusi punya manaro. Karena apinya ditaruh di bangunan tinggi namanya manaro. Begitu Raja Rustum masuk Islam, apinya dibuang, manaronya ditaruh di depan masjid. Nah akhirnya sampai sekarang sini jadi menoro. Kubah. Nah, ini sebenarnya kalau terkait material yang sama, material hampir semua agama punya material yang sama. Ruko sama, semua agama. Iya betul. Ya. Semua sujud, betul, juga sama, ya sujud. Tapi yang paling asik itu orang-orang Cina itu asik. Jadi terhadap Tuhannya udah fasenya udah lewat. Udah lewat itu kan. Makanya ketika Samuel Huntington meramal clash of civilization antara Amerika dan Cina, nanti ujungnya konflik agama, dia lupa bahwa Cina ini sudah punya sejarah agama yang cukup tua. Tuhan kok ngelarang judi, dia bikin dewa judi. Tuhan kok ngelarang mabuk, ada dewa mabuk. Kalau Tuhan udah sangat berkuasa, absolut, diganggu sama Sun Gokong. Bukan main. Saya belajar banyak hari ini, Gus. Bukan main. Dalam bulan Ramadan kita belajar banyak. Mbak Ibi, sudah ada pertanyaan dari pihak luar. Silakan tolong dibacakan. Yang pertama dari Ida dari Jakarta ingin bertanya kepada Bapak Nengah Dwija, bagaimana peran universitas di Indonesia dalam mengenalkan keragaman budaya masyarakat Bali dan narasi moderasi agama kepada generasi milenial dan Z. Kepada Gus Muafik, bagaimana peran NU dalam menyebarkan pesan revolusi mental di kalangan Nahdien dan peran Islam moderat kepada generasi milenial dan Z? Dua pertanyaan dulu dah, sebelum kita lupa semua. Ditahan dulu aja Mbak Ibi. Nanti silakan beli dulu. Ya, kalau visi dari perguruan tinggi kami itu adalah terdepan dalam agama dan budaya. Jadi budaya itu sudah menjadi visi dari perguruan tinggi. Oleh karena itu, implementasi dari keragaman budaya yang dibangun oleh universitas dan peran universitas dalam menjaga keragaman itu adalah, kalau di Bali itu banyak juga adaptasi seperti yang disampaikan oleh Gus tadi, adaptasi beberapa tarian yang merupakan campuran dari berbagai elemen. Salah satu contoh ada istilah seni rodat. Seni rodat kemudian itu menjadi bagian dari seni yang bermoderasi dengan teman-teman muslim di Jemberana. Kemudian yang kedua, beberapa karya sastra yang ada di Bali itu sebenarnya banyak juga bicara tentang realitas dari teman-teman muslim. Contohnya adalah ada geguritan Ahmad Muhammad, ada geguritan Siti Badariah, dan itu dibaca oleh masyarakat Bali, tidak hanya Hindu. Kemudian yang ketiga, bahwa di Bali itu sebenarnya kehidupan Muslim dan Hindu itu adalah sebuah kolaborasi. Salah satu contoh adalah Islam Pegayaman. Islam Pegayaman itu adalah teman-teman yang punya anak di Pegayaman itu namanya adalah sesuai dengan kultur Bali. Misalnya Iwayan Muhammad, Imade Rizki. Jadi dia menggunakan itu. Jadi nama depannya adalah kultur Bali, tetapi nama berikutnya adalah nama Muslim. Muslim. Yang kedua, yang keempat, ada juga teman-teman Muslim di Bali yang istilah tradisinya itu adalah ketika ada
acara Idul Fitri mereka membantu yang Hindu. Ketika ada Hindu membantu yang teman-teman di Muslim. Demikian juga kalau ada acara di Hindu dia bantu. Ada beban moral yang sangat esensial menurut saya, teman-teman Muslim di Bali. Kultur mereka itu adalah kultur yang memang Bali, tetapi identitas Islamnya tidak hilang. Oke. Contoh bahasa, kalau Gus punya waktu ke Candi Kuning, ke Bedugul, jadi latah sekali teman-teman Muslim Madura itu berbahasa Bali, persis seperti orang Bali. Nah, oleh karena itu apa? Interkulturalnya luar biasa. Dan inilah yang sebenarnya kita tuju, interkulturalnya. Jadi bagaimana seorang Muslim menggunakan atribut, menggunakan ciri culture-nya di luar kemuslimannya, itu menjadi sebuah kenyamanan. Ini kan luar biasa. Saya sangat setuju dengan Gus tadi. Nah, jadi peran universitas itu adalah mendorong masyarakat itu di dalam membangun kohesi sosialnya itu seperti yang disampaikan oleh Gus tadi. Oke. Saya kira itu peran universitas sangat tinggi karena itu pendidikan itu menjadi gerbang peradaban. Betul, betul. Perlu ada satu fungsi perguruan tinggi Betul. dalam bidang itu. Ya. Gus Muawik, silakan. Tadi Jadi, pertanyaannya caranya NU ya. NU. Jadi NU ini ngelanjutin yang lewat Songo sebenarnya. Oke. Ya kan? Nah, penerus Wali Songo itu ya wali itu NU. Nah, Wali Songo penerus Nabi. Makanya kalau NU ini ya yang dilakukan adalah tidak pernah melupakan orang-orang yang pernah berada dalam mata rantai yang menyebabkan orang menjadi iman. Oke. Jadi orang menjadi iman itu kan ini apa? Karena diajari oleh gurunya. Nah, caranya NU sederhana. Itu tidak pernah melupakan mereka. Oke. Namanya disebut dalam doa. Ya. Terus tempatnya ditengok. Nah, dengan nengok tempat, orang akan tahu, oh wali ini hidup di zaman tahun 1400. Oh budayanya begini. Oh kalau wali ini hidup di tahun sekian, oh budayanya ini. Tapi kalau pendirinya NU itu Kiai Hasyim itu sudah di zaman Belanda, maka budayanya ini. Budaya yang tersusun hari ini tidak pernah dilepaskan dari budaya yang disusun sebelumnya. Jadi dengan cara seperti itu maka kemudian anak-anak Nahdlatul Ulama punya mekanisme. Jadi pendidikan budaya, pendidikan keagamaan dan pendidikan sosial yang membuat tahu, oh kultur ini misalnya wayang, oh ini zaman wali. Jadi ketika kemudian di zaman sinetron tidak menyalahkan zaman wali. Nah, yang masalah itu nanti adalah ketika orang tidak pernah menengok estafeta dari jembatan di masa lalu. Sehingga kemudian dia merasa bahwa hari ini itu tidak ada kaitannya dengan masa lalu. Maka kemudian ketika dia melihat masa lalu dianggap sebagai sesuatu yang mengotori. Membuat agama itu tidak murni, maka harus dibersihkan. Gitu loh. Dia lupa bahwa wajah kita ini juga warisan dari masa lalu. Ya, betul. Kenapa wajah kita hidungnya begini? Karena kita punya masa lalu, nenek kita hidungnya pesek. Apakah wajah ini mau dibersihkan diganti dengan wajah yang lain? Kan tidak mungkin. Bukan gitu. Nah, pemahaman ini dalam tradisi santri. Makanya bahkan kemudian saya pun tidak pernah mempersoalkan. Loh Allah itu nama Tuhan kami. Allah kan. Tapi kalau di sini disebut pangeran juga. Pangeran itu disebut Gusti. Ya, padahal juga Gusti Ngurah Rai kan. Itu kalau orang tidak paham kenapa, pasti emosi. Kenapa ada nama Gustinya? Ya. Di Arab tidak ada tambahan Gusti, kalau di situ ada Gusti. Ada Sang Hyang. Sang Hyang Akaryo Jagat. Sang Hyang itu kan sebutan untuk Sang Hyang. Tapi kemudian ditambah Sang Hyang Penang. Nah kalau di kampung lebih ekstrim lagi. Sing ngecat Lombok. Di
kampung itu ekstrim sing ngecat Lombok. Jadi tanpa harus kemudian dengan pembelajaran kami jadi santri itu menjadi apa ya? Menjadi tonggak itu sendiri. Betul. Saya mestinya ini syaikhun. Orang yang memegang agama, mengajarkan itu syaikhun ustadun. Tapi sampai di sini kemudian menggunakan bahasa kiai. Kiai itu ada kebo, Kiai Slamet. Ada tombak, Kiai Pleret. Ada kan? Nah, ini sebenarnya sesuatu yang mau dari awal sudah terdesain. Bahwa ini bukan masalah budaya, bukan masalah apa. Tapi ini untuk manusia. Ya. Agar agama itu bisa dipahami manusia, maka gunakanlah cara manusia Ya. memahami agama. Nah sekarang ini manusia tidak dikasih kesempatan. Semuanya langsung atas nama Tuhan. Akhirnya kemudian banyak sekali terjadi problem-problem pemikiran yang akhirnya orang takut untuk mencoba mendeskripsikan agama buat dirinya. Kartini pernah marah ketika Quran diajarkan dengan murni bahasa Arab. Kepada Kiai Soleh Darat beliau mengatakan, ya Syekh, Kiai, untuk apa? Kalau kami itu diajarkan Quran menggunakan bahasa Arab, kami nggak ngerti. Kalau Anda pengen Al-Quran itu dimengerti oleh kami, tolonglah jelaskan dengan bahasa Jawa. Akhirnya oleh Kiai Soleh Darat ditulis tafsir Al-Quran dengan bahasa Jawa. Nah, ini sesungguhnya adalah sebuah upaya-upaya untuk mengingatkan kembali bahwa ikatan kebersamaan dalam hal namanya agama sekalipun, itu harus masuk kepada ranah yang bisa dipahami oleh manusia. Apakah itu nanti disebut budaya, apakah kemudian disebut antropologi, sosiologi, apa disebut humanisme, atau apa namanya. Tapi bahwa kerangka berpikir tentang Tuhan, itu harus bisa dipahami dengan bahasa manusia. Nah itu menghasilkan orang ada yang mau, kalau nggak mau disebut bid'ah. Kan itu bid'ah gitu. Lah ya sudah. Nah makanya kita ya sudah, karena agama ini bersama-sama dengan kehidupan manusia. Ya agama nggak boleh lepas dari situ. Satu contoh, ya sholat itu urusan kita dengan Tuhan. Tapi dalam sholat itu ada sesuatu yang nggak bisa dilepaskan oleh manusia. Apa? Tutup aurat. Nah kalau sudah berbicara tentang tutup aurat, itu artinya berbicara tentang kain. Ya. Tentang kain. Nah kalau sudah berbicara tentang kain, kita sedang berbicara tentang industri, pabrik kain. Nah apakah seorang kiai masih sanggup berpikir tentang pabrik kain? Udah nggak sanggup. Ini urusannya Cina, urusannya apa yang lain kan? Lah kalau kemudian kita maksa Cina harus mati lah, nanti kita nggak pakai baju dong kalau sholat. Ini kehidupan, dan itu udah budaya. Ya, makanya dulu ini sebenarnya jubah. Jadi ini jubah. Jadi kalau pakai jubah, ini nggak bisa dipakai nanam padi apa. Akhirnya jubah yang panjang baju syar'i itu dipotong. Nah baju syar'i yang dipotong, potongannya dikasih nama syar'un. Kan orang Jawa dulu nggak punya huruf ain, punyanya monggo potongo. Syar'un jadi sarung. Loh, itu kan ini agama begitu. Jadi makanya ada budaya di situ. Sholat, apa sekarang misalnya ini buka puasa. Puasa ini kan urusannya makan. Jadi bagi Allah dan manusia itu puasa, tapi bagi manusia itu makan, selesainya. Nah, urusannya kan urusan makanan. Saya ini nggak pernah terlibat urusan nanam panganan. Saya nggak pernah terlibat. Gimana cara nanam padi, gimana cara nangkap ikan yang hadir di meja nanti itu. Bagaimana tentang garam, bagaimana tentang bumbu. Makanya dalam perintah Tuhan, doanya itu Allahumma barik lana. Berkahilah kami, bukan saya. Jadi apa itu kalau dalam bahasa ininya? Orang banyak karena kami dan saya itu kan beda. Ya. Kalau kami itu jamak kan. Nah itu makanya karena yang makan saya, tapi yang masuk ini kan kerjaan banyak orang ini. Kita nggak punya garam. Garamnya orang Rembang sana, dikirim ke sini. Sehingga puasa menjadi nikmat. Ketika garam dikirim ke sini, apa kita tahu sopir truknya itu nggak mampir di warung remeng-remeng, kan kita juga nggak ngerti. Jadi dia
ya universal kalau sudah urusan makanan. Apalagi yang paling ekstrim, haji. Haji saya bisa ajarkan yang paling mabrur. Haji itu begini-begini. Tapi kalau sudah terkait transportasi, itu urusannya Boeing. Urusannya Airbus. Itu urusannya Yahudi sama Nasrani. Kalau Yahudi dimatiin semua, nanti kita berangkat hajinya renang. Nggak bisa diberhenti. Jadi di satu sisi kita bisa urus, di sisi yang lain nggak bisa urus. Makanya agama sekalipun harus ketemu dengan budaya. Karena agama tidak bisa dipisahkan dari manusia. Manusia berbudaya. Memisahkan manusia dengan budayanya, memisahkan agama dengan budayanya, artinya memisahkan agama dari manusia. Betul sekali. Nah, itu celaka nanti. Bukan main. Hari ini judul keragaman ini betul-betul saya belajar diisi oleh Gus Muafik sama Beli Nengah. Mbak Ivi, tolong teruskan pertanyaan berikutnya Mbak Ivi. Soalnya kalau enggak saya bisa ngobrol 2 minggu nanti sama. Pertanyaan berikutnya dari Vicky Junianto asal Yogyakarta kepada Gus Muafik. Bagaimana cara memanfaatkan sosial media dalam meningkatkan jalinan kebersamaan dan komunikasi keberagaman budaya di era digital? Sikap apa saja yang harus kita lakukan? Pertanyaan kedua dari M. Lutfi Abdurrahman kepada Gus Muafik juga terkait dengan membangun kerukunan dalam keragaman berbudaya. Apakah proses asimilasi budaya ini dijadikan sebagai solusi untuk mengatasi perbedaan yang terkadang saling bersitegang? Sebab asimilasi bisa menjadi titik temu antara dua permasalahan. Ya. Monggo. Tuh. Jadi apa tadi yang pertama asimilasi. Yang kedua asimilasi, yang pertama adalah sosial media. Nah, ya sama sebenarnya. Sama ya. Sama baik budaya yang ada. Sosmed ini kan sebenarnya sarana yang bisa membangun kebersamaan. Dulu sebelum ada sosmed yang bangun kebersamaan itu gitar. Gitar itu juga bisa menjadi kebersamaan. Nyanyi Nah, sama-sama. kalau dipegang oleh Jimi Hendrix dia menghasilkan rock. Kan gitu. Kalau dipegang Bang Haji menghasilkan dangdut, nada dan dakwah. Dipegang Nasidaria bisa menghasilkan perdamaian. Ketika dipegang oleh Stevie Vai menghasilkan harmoni. Nah kan sebenarnya itu alat pemersatu. Tinggal mau dipakai apa. Begitu juga sosmed. Sosmed itu hadir tidak punya jenis kelamin. Tidak punya agama. Sosmed itu tidak punya agama, tidak punya jenis kelamin. Dia hanya punya, pokoknya kalau mau ikut bayar, itu aja kan. Kapitalisme kalau dibalik dari itu semua, tapi semua orang juga butuh. Nah seperti itu ya, kemudian kalau kita mau pakai ini webinar ya, webinar. Kan gitu, makanya kalau santri itu indah. Doa ya, doa itu urusan kita pada Tuhan. Tapi karena doa itu adalah ekspresi manusia, ada ekspresi-ekspresi kebersamaan. Makanya bisa kumpul di alun-alun, ini tuh doa istighosah. Kalau sudah di alun-alun, angkot ikut. Ya kan, angkot juga laku. Termasuk ini termasuk spanduk laku. Semua laku. Bakula manis laku, semua sama. Jadi perbincangan tentang asimilasi, perbincangan tentang pemanfaatan itu sesungguhnya adalah perbincangan tentang bagaimana menjadi manusia yang bisa memanfaatkan. Betul. Sapi untuk survivalnya dulu ya dikejar. Lama-lama ketika manusia capek mengejar, suruh anjing. Ya kan? Anjing kejar, lama-lama dikejar anjing, sapi nggak bisa lari, udah disuruh pulang, garap sawah. Nah sebenarnya juga gitu. Nah kalau ada yang paling ekstrim bisa sampai berkolaborasi dengan jin. Iya kan? Bisa berkolaborasi dengan jin. Membangun candi, membangun apa, itu kolaborasi sampai di tingkat itu. Cuman kan kadang manusia ini ada yang kemudian membatasi dengan alasan yang berbeda-beda. Terbang itu dalam tradisi Islam ada kan terbang itu sudah ada semenjak sebelum Islam. Cuman terbang itu dulu dipakai untuk tari perut. Ini muter-muter. Nah setelah itu Islam datang, ada yang dipakai untuk terbang. Untuk sholawatan. Tapi sekarang di Eropa
ketika tari perut itu ya masih menggunakan terbang kan? Masih. Masih menggunakan terbang, di Timur Tengah masih menggunakan terbang. Jadi akhirnya kemudian semua adalah bagaimana kejernihan batin manusia itu menghadapi situasi seperti itu, mau ambil apa. Kan gitu. Gadung itu dulu mabuk kan. Tapi karena manusia ini dinamis, dia potong-potong, dia apa. Nah, jangan sampai kemudian manusia yang tadinya dinamis ini berubah menjadi statis. Apapun tidak ada yang boleh membuat manusia menjadi statis. Karena ketika manusia statis, peradaban berjalan, dia akan digilas oleh peradaban yang sedang bergerak. Digilas. Nggak bisa. Makanya kemudian sekarang kadang orang juga tergilas gitu lah. Dia tidak mau. Ya sudah. Pokoknya apapun yang terkait dengan Yahudi tidak boleh dipakai. Apapun yang terkait dengan Nasrani nggak boleh dipakai. Tapi ngomong begitu dia pakai Facebook. Ngomong begitu dia pakai WhatsApp. Yang dipakai Samsung. Bikinan Korea. Loh ini kan juga, jadi ini jangan sekali-sekali berhenti dalam situasi seperti itu. Bang, ini kehidupannya terus berjalan dari setelah barter. Capek bawa barteran kemudian pakai uang, alat tukar. Uang kemudian berubah menjadi sistem obligasi, menghasilkan perbankan. Ini yang bikin orang luar. Gitu. Akhirnya kemudian semua terfasilitasi. Tadi yang haji itu mestinya 30 ekor sapi, dengan adanya bank cuman 30 juta. 30 juta, kadang sapi yang besar udah bisa. Terus kemudian tadinya kita cari Quran itu susah karena alat cetaknya nggak punya uang. Akhirnya alat cetak, mesin cetaknya, produsennya utang ke bank dulu. Akhirnya kemudian kita bisa mendapatkan Quran dan setelah diproduksi kemudian dibeli oleh negara. Nah tiba-tiba kemudian kita belakangan ribut dengan bank. Lantas bank ini kita hentikan sebagai sebuah pergerakan peradaban. Haram misalnya menggunakan standar haram, berhenti. Tapi sementara pada saat yang sama kehidupan kita diam-diam juga masih pakai bank. Kita kemana-mana pakai uang. Uang itu produksi bank, bukan produksi KUD, kan gitu. Nah ini kadang kita ini nggak bisa. Kecantikan istri kita, dengan alasan istri nggak boleh cantik, tapi pada saat yang sama kita butuh istri cantik. Tapi pada saat itu kita juga harus berpikir yang memfasilitasi kecantikan itu orang Prancis, pakai bedak, pakai parfum. Kalau bedak sini masalah, beras ditumbuk, bisa belundeng semua. Nah, itu sesungguhnya konsep apa? Konsep itu dulu berhenti karena kemudian lahir istilah sinkretik. Oke. Sinkretik inilah yang kemudian membabat semuanya, seolah-olah setiap pertemuan yang terkait dengan budaya dan agama itu menghasilkan sinkretisme. Ya. Sinkretisme inilah yang kemudian, dan sinkretisme itu sebuah paham yang berjalan lurus seiring dengan tumbuhnya orientalisme. Orientalisme itu cara orang barat memahami Islam untuk kepentingan ekonomi dan politik. Yang Islam ngelawan, belajar teori barat untuk melawan, namanya oksidentalisme. Jadi sebenarnya sih sama-sama aja, cuman kebetulan yang kalah terus emosi. Jadi kan peradaban ini sebenarnya dari dulu bernegosiasi. Kenapa peradaban jelek bisa menjadi baik? Karena milik para pemenang. Rambut ini jelek sekali, rambut celiper itu. Itu rambut yang udah ditinggalkan. Tapi berhubung itu punyanya Amerika, Amerika itu pemenang. Semua pengen rambut pakai celiper ini, mohak. Yang di sini nggak cocok kalau kena musim hujan jatuh. Itu akhirnya teruji. Musik rock. Ini juga sebenarnya adalah sebuah musik yang biasa aja, berisik lah. Berisik, tapi karena ini milik Amerika dan milik Eropa, bangsa pemenang, kemudian semua menganggap, oh ini juga berisik-berisik dikit juga nggak apa-apa. Tapi masuk ke Indonesia lama-lama juga nggak bisa, orang terus begini terus. Butuh perdamaian dan ketenangan, harmoni. Akhirnya belum lama, akhirnya jadi rock dude. Jadi rock dude. Dia rock dude. Populer lah. Populer lah rock dude. Musik keroncong, jadi campur sari. Iya kan? Sementara di sana dulu sesungguhnya itu adalah musik kesakitan. Betul. Jadi ketika Eropa itu peduli dengan kesakitannya orang Afrika, dia adaptasi akapela, dia adaptasi jazz, kemudian menjadi blues, menjadi rock. Itu semua kan sebenarnya
dari Amistad. Betul. Iya kan, dari ketertindasan perbudakannya orang Eropa itu dari Amistad. Nah, Amistad itu dari mana? Ya dari problem kemiskinan Eropa ketika dia mau bangkit harus cari resources. Kemudian ketemulah dengan Afrika, ketemu dengan Indonesia, lahir imperialisme. Nah akhirnya kemudian kita menyerap juga banyak, gak apa-apa kok Belanda juga kita serap kan. Iya kan, dokar itu kan Belanda, kita serap kan bahasanya nggak ada terus kita jangan semua yang berbau Belanda, kita serap itu dokar, terus misalnya kereta api, sepur, terus basa Jawa delas tadi telas gitu kan, itu kan sebenarnya kita serapan. Gitu. Dengan bangsa Cina, ketika bangsa Cina maju, ya budayanya keserap, wingko, baju takwo, kan gitu. Semuanya sama. Jadi makanya kita ini sebenarnya mari bangkit menjadi bangsa pemenang. Nah, kuncinya di situ. Iya, kalau kita bangkit menjadi bangsa pemenang, kita tidak pernah kemudian berderai air mata bahwa kita selalu ditindas budaya apa. Kita ini bangsa pemenang. Cuman masalahnya kalau mau menjadi bangsa pemenang, kita harus mulai, bangsa ini bisa konsumsi dan produksi. Kalau bangsa ini bisa produksi dan bisa konsumsi, pasti bangsa ini akan menjadi kuat. Cuman untuk menjadi bangsa produsen, ini kan harus ada yang mau konsumsi. Ya. Nah kalau yang bangsa produksi sekarang udah pada sekolah kan, ahli teknologi. Yang mau konsumsi siapa? Ya orang dalam negeri. Konsumsi itu hanya terjadi kalau ada orang punya rasa cinta pada bangsa dan negaranya. Maka rasa cinta bangsa-bangsa dan negara harus kita bangun. Agar kita nanti kalau anak-anak terdidik ini bisa produksi, kita juga bisa melakukan konsumsi. Bukan main. Nah ketika kita dipaksa menjadi bangsa produsen, akan ada gerakan mengolok-olok bangsa sendiri. Sehingga ketika nanti kita produksi, kita nggak laku, tetap kita menjadi bangsa yang inlander. Bangsa inferior tidak akan mau menerima produksi dalam negeri. Nah ini pasar terbesar. Makanya apapun yang dilakukan di Indonesia itu dianggap jelek. Karena sebenarnya mereka ini adalah bagian-bagian yang secara tidak sadar membuka ruang pasar internasional. Kan gitu. Betul. Ini sesungguhnya Eropa pernah berbicara perselingkuhan antara agama dan kapitalisme. Ini kan itu. Lah kita mau konsumsi kapan kalau kemudian apapun yang ada di negeri ini dijelek-jelekin. Upaya yang baik dijelek-jelekin. Apa-apa dijelekin, punya presiden jelek. TNI jelek apalah, kapan kita ini mencintai dan kita akan bisa konsumsi. Wong produksi itu urusannya lurus. Cina, kenapa bisa konsumsi? Dia membangun rakyatnya mulai dari ular putih. Berapa kali itu ular putih itu ditayang ulang, The Forbidden Kingdom. Terus sampai kemudian Sun Gokong. Wong Fei Hung. Akhirnya mereka rasa cinta pada bangsanya bangun. Orang Amerika membangun rasa cinta pada bangsanya dengan film Indian, film koboi itu berapa puluh tahun. Orang Jepang dengan film-film samurai. Nah kita ini enggak, apapun yang muncul di negeri ini selalu dikatakan dia bukan sesuatu yang baik. Dijelek-jelekin, akhirnya kebanggaan pada narasi bangsa dan negara enggak ada, sehingga kita tetap akan dipaksa menjadi bangsa kita dipaksa menjadi pasar, bukan bangsa yang bisa melakukan produksi. Tapi saya akan menganggap webinar ini baik, Gus. Nah, iya. Mari kita dari sini. Mbak Ivi, masih ada pertanyaan orang? Mbak Ivi, masih ada pertanyaan? Dah. Kalau begitu, aku pakai istilah Inggris. Lihat, boleh. Lihat Gus Muafik, aku jadi yang takut. Gitu. Gak apa-apa. Closing statement. Iya. Apa closing statement? Bahasa Slemannya apa? Pokoknya niku. Monggo ditutup mawon. Silakan beli duluan. Ya, terima kasih Bukan main hari ini. Peserta yang ada di dunia maya dan juga di sini. Jadi dengan penjelasan tadi dan juga analisis yang disampaikan oleh Gus dan juga Pak Richard dan juga Pak Heri tadi, anggapan saya bahwa kalau ingin Indonesia ini tetap ajak dan tetap memiliki identitas, maka kitalah yang harus mencintai Indonesia.
mencintai Indonesia adalah mencintai keperbedaan. Ketika kita bisa mencintai perbedaan sebagai sebuah kekuatan untuk kohesi sosial, saya kira Indonesia ini tetap akan menjadi pilihan di masa yang akan datang. Saya kira itu, terima kasih. Terima kasih. Monggo ditutup mawon Gus. Ya, intinya satu ya. Saya suruh ini bahagia ketemu dengan Pak Richard, ketemu dengan Saya yang banyak Blina, belajar, terima kasih. ketemu dengan Pak Heri, dan terima kasih kepada sahabat-sahabat Pandi. Satu hal yang pasti, jangan pernah berhenti dan jangan pernah putus asa. Anak cucu kita menunggu apa yang akan kita bicarakan sore hari ini dan sampai ke berikutnya. Ternuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian, Pak Heri kita tutup, Pak Heri, atau masih ada pandangan? Ya, tutup. Luar biasa. Terima kasih banyak. Luar Ya, biasa. Pak Heri. Saya juga sangat berterima kasih sama Beli Nengah, sama Gus Muafik. Saya banyak belajar hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, swastiastu. Salam kebajikan buat kita semua. Sampai bertemu di webinar berikutnya. Selamat sore.